Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang bab 5, di mana bab 5 ini kita akan membahas sistem manajemen basis data, computer security, etis, dan privasi. Lalu kita masuk ke bagian pertama, ada sistem manajemen basis data, di mana sistem manajemen basis data ini adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung back office suatu perusahaan. Contoh dari SMBD adalah Oracle, QLL Server, MySQL, dan sebagainya. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah tentunya. Kemudian kita masuk dalam beberapa manfaat dan kelebihan dari DBMS. Yang pertama ada performa yang dapat dengan menyimpan dalam bentuk DBMS cukup besar. Lalu yang kedua ada integritas, data lebih terjamin dengan menggunakan DBMS. Yang ketiga ada independensi, perubahan struktur database memungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Kemudian ada yang keempat, sentralisasi, data yang terpusat untuk mempermudah pengolahan database. Kemudian yang kelima ada keamanan. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu computer security, di mana computer security ini merupakan sistem keamanan komputer, di mana upaya yang dilakukan adalah untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Di sini juga terdapat definisi keamanan komputer menurut para ahlinya. Antara lain ada menurut John D. Howard dalam bukunya, yaitu An Analysis of Security Incident on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya yaitu Computer Security, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan penggunaan yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Lalu ada menurut Jervinkel dan Swartwood, ahli dalam computer security, komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya di sini ada keamanan komputer memiliki 5 tujuan, yaitu ada availability, integrity, control, audit, dan confidentiality. Kemudian ada tujuan keamanan komputer dalam Kasivo, yaitu yang pertama ada perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari orang yang tidak berada dalam ruang lingkupnya. Kemudian ketersediaan tujuan SIFO adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Kemudian ada integritas, semua subsistem SIFO harus menyediakan gambaran akurasi dari sistem fisik yang diwakilinya. Kemudian kita masuk dalam bagian yang ketiga, ada etis dan privasi, di mana etis adalah prinsip-prinsip dasar benar dan salah yang dilakukan individu untuk membuat pilihan yang memandu perilaku mereka. Kemudian ada prinsip dasar isu etika, di mana ada etik framework,
Ada 4 pendekatan secara luas, yaitu kegunaannya, hak, keadilan, dan kebiasaan baik yang umum. Kemudian ada 5 langkah dalam menentukan ethics framework. Yang pertama ada kenali masalah etika yang ada, kemudian mendapatkan fakta, ketiga melakukan evaluasi sebagai tindakan alternatif, keempat membuat keputusan dan diuji, lalu yang terakhir bertindak dan merenungkan hasil keputusan yang diambil. Kemudian ada kode etis atau kode etik adalah aturan-aturan tertulis yang sengaja dibentuk untuk menghindari terjadinya ketidakadilan atau tindakan yang tidak pantas, dan juga aturan tersebut harus dipatuhi semua orang tanpa memandang jabatan, suku, ras, agama, golongan, dan lain-lain. Kemudian kode etik ini juga terbentuk berdasarkan tanggung jawab, artinya menerima konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang diperbuat oleh yang baik melanggar kode etik maupun tidak melanggar kode etik yang tertulis. Kemudian ada akuntabilitas yang berarti mengacu pada siapa yang bertanggung jawab dalam tindakan yang diperbuat. Kemudian ada kewajiban memberikan hak untuk memilih dalam segala hal yang terjadi. Kemudian ada etis dan informasi teknologis. 4 kategori umum masalah etik terkait dengan TI. Yang pertama ada privasi isu, adalah mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi tentang individu. Kemudian ada akurasi isu, adalah melibatkan keaslian, kesetiaan, dan kebenaran informasi yang dikumpulkan dan diproses. Kemudian ada property isu, adalah melibatkan kepemilikan dan nilai informasi. Yang keempat ada accessibility isu, adalah berkisar seputar siapa yang harus memiliki akses terhadap informasi dan apakah biaya harus dibayar untuk akses ini. Kemudian ada privasi dan informasi privasi, di mana privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari gangguan pribadi, dan informasi privasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi tentang Anda dapat dikumpulkan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Aturan privasi yang berlaku di banyak negara antara lain ada hak privasi tidak mutlak, sehingga privasi seimbang dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian yang kedua ada hak masyarakat untuk mengetahui menggantikan hak individu. Privasi terjadi karena mata-mata elektronik, database informasi pribadi, informasi internet, kode dan kebijakan, aspek privasi internasional. Kemudian privasi yang dapat terjadi dari beberapa hal antara lain, di mana ada berkas digital adalah data yang dikumpulkan tentang Anda di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya CCTV. Lalu ada profiling, adalah proses pembentukan berkas digital. Lalu ada data aggregators, adalah perusahaan yang mengumpulkan data publik seperti catatan real, STD, dan nomor telepon yang diterbitkan. Di samping informasi non-publik seperti nomor jaminan sosial, data keuangan, dan polisi, catatan kriminal, dan kendaraan bermotor. Nah, seperti itu sedikit pembahasan bab kelima ini dalam video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.